Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama hikmah telah menceritakan sesungguhnya orang yang akan munjim dan majam. Ketika datang khodam maka perintahkanlah agar diam, dan bacalah doa sebelum dibukanya percakapan dengan khodam, maka bacalah ayat-ayat pembukanya supaya terjaga dari adanya yang menyerupai sebagian dari bangsa jin dan syaitan dengan bentuk yang asli, atau khodam yang menyerupai, sehingga aman dan terjaga dari kejahatannya karena makhluk yang lain kadang-kadang menyerupai hadam. Maka akibatnya tertipulah sehingga meninggalkan ihtiros atau tirakat. Dan dalam kesempatan ini bengkel spiritual akan membabar asma yang merupakan pegangan ahli-ahli hikmah untuk dijadikan sebagai pamungkas, dan untuk dipergunakannya pun hanya pada saat-saat tertentu saja. Inilah asma yang sebagian menyebutnya sebagai asma malkan, yang mana isi dari kandungan faedah asma malkan ini diantaranya untuk 1. Rawa rontek. Bila terkena bacok, apabila asma ini sudah terkuasai, maka dapat pulih kembali. Anggota tubuh parah pun dapat menyambung kembali selama masih menempel di tanah. 2. Pancasona. Fungsi pancasona sendiri yaitu tidak akan mati dengan cara apapun sampai ajal yang telah diizinkan Allah, selagi darahnya menetes di tanah atau ada tiupan angin. 3. Lembu sekilan. Dalam jarak 1 jengkal senjata, pukulan maupun peluru atas izin Allah tidak akan dapat mengenai tubuh. 4. Kebal terhadap senjata apapun, tahan pukul dan tahan dari benda-benda tumpul lainnya. 5. Suara menggema atau berdengung, sehingga membuat lawan kebingungan dan kesakitan pada telinganya. 6. Pukulan bagaikan gada yang berbobot 10 ton, hingga akan mampu meremukkan tulang musuh yang telah zolim. 7. Sirap secara ampuh, dapat menidurkan hingga 100 lawan pun tidak akan sadarkan diri. 8. Bentengan, tidak mempan terhadap serangan-serangan ilmu musuh atau lawan yang zolim. 9. Memudahkan dalam hal mendapatkan ilmu-ilmu dari orang-orang soleh yang diziarahi. 10. Melunakkan serta meredam amarah hati musuh, hingga minta ampun dan maaf. 11. Menutup serta mengunci sekaligus gunjingan, omongan serta fitnah yang jelek dari musuh atau orang yang berniat zolim, agar berbicara sopan dan enak didengar. 12. Diselamatkan atas izin Allah dari niat jahat dan gangguan musuh yang menyebar kebencian. 13. Mendorong, membanting, mencekik serta memukul lawan yang zolim dari jarak jauh. 14. Tubuh lawan akan terpelanting jatuh secara hebat, bila mengadakan serangan dari belakang atau secara tiba-tiba. 15. Kunci pergerakan lawan atau musuh yang zolim hingga terdiam laksana patung yang kaku. 16. Melumpuhkan musuh-musuh yang zolim hanya dengan tiupan hingga dibuat lemas tidak berdaya. 17. Jin, setan, siluman dan makhluk sejenisnya agar tidak akan bisa masuk atau menempati suatu tempat. 18. Membuat media benda atau pusaka supaya bertuah dan berdaya guna, berkekuatan energi apa saja yang diharapkan. 19. Melumpuhkan para jin kafir atau fasik, dedemit, banaspati yang ganas dan yang lainnya. 20. Memunculkan agar berdaya guna penuh manfaat ilmu-ilmu yang sudah dikuasai secara sempurna. 21. Semua musuh yang berbuat zolim akan lari tunggang langgang dan sembunyi jika sudah melihat keberadaan yang telah menguasai asma ini hingga tidak akan datang dan mengganggu lagi. 22. Jaring goib, bila sudah berhadapan, maka perampok, pencuri dan orang yang di hatinya mempunyai niat jahat maka tidak akan dapat bergerak atau gelisah. 23. Melepas dan mengembalikan simpul-simpul tali goib yang mengikat, hingga selalu menjumpai kesulitan serta terpuruk dalam kesusahan bagi si pembuat atau pengirimnya. 24. Tameng atau pagaran badan, pengeroyok atau orang jahat akan kesakitan sendiri karena mereka seakan menabrak gunung. 25. Kewibawaan, karismatik serta mendapatkan pengaruh besar, serta dibutuhkan dalam hal kebaikan. 26.
Aura wajah terpancar penuh simpati serta pesona yang positif. Siapapun yang melihat merasa nyaman dan enak dipandang. 27. Firasat sangat tajam, insting kuat serta peka terhadap sesuatu yang samar atau tidak jelas. 28. Rajek Khodam akan dikelilingi khodam-khodam laksana pagar yang selalu akan siap melindungi dari hal yang tidak diinginkan seperti niat jahat lawan. 29. Kendalikan serta mengarahkan pikiran lawan agar tidak berbuat jahat, bahkan dibuat seperti seekor anjing penurut kepada tuannya. 30. Berkomunikasi dengan para aulia Allah atau wali-wali Allah yang dipanggil supaya dapat memberi petunjuk atau keterangan yang baik yang sedang atau telah dihadapi. 31. Samar maya, yaitu tubuh bagaikan diselimuti kabut yang sangat tebal hingga lawan tidak dapat melihat atau tidak tampak di hadapannya. 32. Tiupan yang ditujukan pada lawan yang zolim akan menjadikannya menggigil kedinginan bagaikan mandi atau disiram dengan air es. 33. Sembuhkan yang lagi kasmaran atau tergila-gila pada seseorang akibat terkena sihir atau guna-guna. 34. Panggil sukma seseorang agar yang bersangkutan terusik hatinya dan mendatangi. 35. Membuat yang dituju mabuk kepayang mencari-cari cinta secara membabi buta. 36. Memasang rantai secara gaib, agar yang mengancam, emosi dengan amarah yang besar hendak mencelakai agar tidak jadi datang, dengan izin Allah terhalangi dengan berbagai halangan. 37. Sadarkan bagi orang yang kalap, redakan orang yang mengamuk, melumpuhkan serta menahan orang yang sesumbar dengan amarahnya atau emosi. 38. Membuat lawan atau musuh yang berniat zolim agar selalu tersesat jika akan mendatangi. 39. Bubarkan kepungan atau keroyokan musuh yang zolim yang berniat jahat dan berbuat jahat. 40. Lawan agar tidak berani menatap secara langsung karena akan merasa perih atau panas. 41. Mengosongkan semua keilmuan lawan atau musuh yang zolim yang selalu dipergunakan mencelakai semua makhluk beserta kekuatan yang tersimpan padanya. Itulah beberapa bagian dari faedah atau manfaat dari asma malkan ini. Dan untuk mengamalkan asma ini buatlah terlebih dahulu media pengaktifan serta wadak untuk menyimpan keilmuan ini dalam ruhani yang kuat. Berikut tata cara sebelum mendayagunakan keilmuan asma ini, ikuti panduannya. Untuk media penyelarasan sebelum riyadoh dimulai, maka siapkan terlebih dahulu air 1 gelas, kemudian simpan di samping atau di depan ketika akan melaksanakan wirid asma malkan ini, dan aturannya seperti berikut ini. Lakukan selama 7 atau 13 malam ba'da sholat isya atau ba'da nisful lail. Silahkan sesuaikan dengan kondisi, waktu dan keadaan yang nyaman. 1. Siapkan terlebih dahulu air 1 gelas untuk malam pertama saja, kemudian simpan di depan atau di samping. 2. Membaca Al-Fatihah 3 kali, lanjut syahadat 1 kali. 3. Memohon izin serta meminta kepada Allah agar dilancarkan dalam segala maksud dan tujuannya. Syahidallahu anahu la ilaha illahu wal malaikatu, wa ulul ilmi ko imam bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim, 3 kali. Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dilanjut dengan membaca doa tahsin seperti berikut ini. Bismillahirrohmanirrohim. Wa shollallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sobihi wa salim. Tawakaltu ala Allah, hasbiyallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim, Allahumma jubni, min jami'i asnafil jini, wa anwaiha wa ajnasiha, bikalimatikat tammatil mubarakat. Wa bismikal ashimil adom, al-mubajalil muadomil mukarom, hijapan, manian, sakfuhu madadanur, ismukal hayul koyum, hithanuhu salamun koulam mirrobir rohim,
dairatuhu lahu muakibatum, mimbaini yadaihi, wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, walahu miu waroihim muhit, balhu wa Quranum majid, Allahumma fatni min fauki, wa min tahti wa min amami, wa min khalfi wa an yamini wa an shimali, bima hafizta bihit sikro. Inaka ala kulli syain qadir, wabil ijabati jadir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sobihi wa salam. 3 kali. Kemudian tiupkan ke air yang sudah disiapkan dan minum sebagian airnya. 4. Tawasul. 5. Wirid asma malkan. Ilahi, malikun, mulkun, wa amlakun, bizi maliki, tusiru, li hajati, sarian, tak sarawat. 1000 kali. Allah pemilik raja-raja dan segala kerajaan, dengan keagungan Allah, dengan kerahasiaannya, memudahkan, wujudkan hajat-hajat dengan sangat cepat. 6. Shallallahu ala Muhammad, dibaca 33 kali. Kemudian tiupkan ke sisa air yang masih ada dan minum. Untuk malam kedua atau berikutnya, yang diwirid mulai dari tawasul, dan asma malkannya saja 1000 kali, hingga malam terakhir dengan waktu atau jam dan tempat yang sama. Untuk mengistiqomahkan asma malkan ini, maka setiap bada sholat fardu wajib didawam 7 kali, atau 11 kali, atau 13 kali. Dan untuk mendayagunakan atau mengaplikasikan dalam beberapa hajat, maka asma malkan dibaca 7 kali, atau 11 kali, atau 13 kali sesuai situasi dan kondisi. Demikian babaran kali ini mengenai asma malkan. Semoga ada guna serta manfaat yang dapat dirasakan, terutama untuk membawa perubahan ke dalam kehidupan yang lebih baik, dalam menjalani keimanan serta ketakwaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Persaksian paling mulia yang bersumber dari Raja yang Maha Agung, dan dari para malaikat serta orang-orang yang berilmu, atas suatu perkara yang paling mulia yang disaksikan, yaitu pengesaan Allah dan penegakannya akan keadilan. Itu semua mengandung persaksian atas seluruh syariat dan seluruh hukum-hukum pembalasan, karena syariat dan ajaran itu dasar dan pondasinya adalah tauhidullah dan pengesaannya dalam sifat-sifat keagungan, kesombongan, kebesaran, keperkasaan, kuasa dan kemuliaan, juga dengan sifat kedermawanan, kebajikan, kasih sayang, perbuatan baik, keindahan, dan dengan kesempurnaannya yang mutlak yang tidak dapat dihitung oleh seorang pun dari makhluk untuk meliputi sedikit pun darinya atau mereka mencapainya atau mereka sampai kepada sanjungan atasnya. Dan ibadah-ibadah yang syar'i dan muamalah serta hal-hal yang mengikutinya, perintah maupun larangan, semua itu adalah keadilan yang tidak ada kezaliman padanya. Tidak ada kesewenang-wenangan dalam keadaan apapun, sebaliknya semua itu berada pada puncak dari hikmah dan kepastian, serta balasan terhadap amalan-amalan solih maupun buruk. Semua itu adalah keadilan. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.